Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvi, NIM 2314010017. Saya dari Fakultas Ilmu Komputer. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang manajemen of file sharing. Oke, kalau Anda yang sudah bekerja, mungkin di tempat kerja Anda suka sharing-sharing folder, sharing-sharing file. Dari mana ya? Dari komputer Anda sendiri, dan share ke teman, atau ambil dari sharing di komputer teman, atau mengambil sharingan dari komputer tersendiri yang dijadikan ya sharing-sharing file dan folder. Ya, kita bisa lakukan hal yang sama kalau kita punya Windows Server. Jadi yang namanya tempat sharing file dan folder itu pasti bagus kita bikin server sendiri yang disikat ya, yang didedikat untuk digunakan tempat kita sharing file kerjaan ya. Oke, di kesempatan kali ini kita akan mencoba jadikan JKT FR1 ini yang sebagai DHCP server ini berfungsi sebagai tempat sharing folder dan file. Jadi nanti kita coba bikin dua buah folder namanya sales dan legal. Rencananya folder sales ini nanti hanya bisa diakses oleh grup sales saja, yang legal hanya grup legal saja. Nanti pertama kita ke server utama dulu. Server utama kita buka Active Directory, user and computer. Di sini pastikan ya, di sini kalau saya baru bikin folder, bikin grup namanya legal group ya. Legal ini membernya ada si Rudi Sujarwo dan Yuni Sukma. Rudi dan Yuni. Udah tahu kan cara bikin grup? Terus nambahin orang-orangnya siapa aja ya, pasti bisa dong. Oke, kemudian sales. Nah, sales juga orang-orangnya ada si Bambang dan Rati. Oke, kemudian ada user lain, contohnya si Rizal, Yeni dan kawan-kawannya. Oke, sekarang kita ke server sebelah. Oke, di JKT SFR1 ini, di sini kita buat sebuah folder khusus untuk sharing-sharing folder. Oke. Biasanya bagusnya kita buat drive sendiri ya, drive sendiri buat sharing-sharing file. Tapi saya di sini tidak melakukan itu. Oke, kita bikin aja di drive C. Kita buat sebuah folder baru namanya share. Oke, di dalam share ada folder lagi yakni general, legal dan sales. General. Oke, folder general ini mau saya buat supaya bisa diakses oleh semua orang, tapi orang-orang cuma melihat isinya saja atau mengcopy dari isinya ke komputer dia sendiri. Oke, caranya ini folder general ini kita klik kanan, properties. Kalau Anda yang sudah biasa sharing-sharing folder sharing ya, sharing file, pasti ngerti caranya ya. Bedanya kita ngelakuin ini di server. Oke, masuk ke folder share. Nah, kita bisa share di sini. Share langsung dengan cara yang ini atau yang advance sharing. Kalau cara biasa yang ini namanya cara biasa, yang kita tambahin aja nama orangnya, misalnya Rini, kemudian di add klik find. Nah, ketik aja R, kemudian cek name Rini Amanda, tuh bisa. Nah, ini aksesnya baca doang atau melihat, atau bisa melihat, baca dan tulis. Klik aja advance sharing, kemudian conteng yang share this folder. Jadi folder ini kita share, kasih namanya general atau nama lain, nama apapun silakan bebas ya. Kemudian jumlah orang yang bisa diakses folder ini secara bersamaan, mau berapa orang, defaultnya 16.777, banyak begitu ya. Kita bisa batasin sebenarnya sesuai kebutuhan, misalnya hanya bisa diakses oleh 2 orang saja atau 10 orang saja, bebas. Tapi untuk cara ini ya biarkan saja 16.000 orang. Oke, sekarang kita masuk ke bagian permission, klik permission. Oke, permission artinya siapa saja yang boleh mengakses folder ini. Defaultnya everyone, defaultnya kalau everyone berarti semua orang boleh mengakses. Kita nggak perlu repot masukin satu persatu siapa yang boleh mengakses, karena ini boleh diakses oleh semua orang. Biarkan saja everyone. Sedangkan permission read saja, kalau read saja ya berarti dia cuman read, cuma bisa membaca isinya, cuman bisa lihat tapi nggak bisa ngerem
nggak bisa nambahin file, bikin folder baru, tapi dia bisa read dan bisa copy isi dari foldernya ke komputer dia sendiri. Kalau mau bisa ngapa-ngapain ya fullnya kontrol aja. Jadinya oke, full kontrolnya buang, chainnya buang, biarkan saja read, klik OK lagi, klik close. Oke, sekarang folder general ini bisa diakses oleh semua orang. Contohnya kita Windows Server ya, Windows Client, Windows Server siapa nih? Si Bambang Irawan. Bambang ini orang grup sales ya. Untuk mengakses servernya gampang, jalankan aja run, kemudian backhash 2 kali nama servernya JKTSFR1, enter. Oke, di sini kelihatan folder general. Nah, si Bambang bisa ngelihat isinya ya, memang kosong, belum diapa-apain. Begitu juga siapa ini di sebelah, si Rini juga bisa ya. Si Rini nggak masuk grup manapun, tinggal masuk aja ke JKT1 ini. Oke, nah dia bisa lihat isinya tuh, generalnya kosong juga ya. Kita bisa isi dulu, kita kembali ke server, kemudian di general kita isi misalnya teks dokumen saja, teks file sekian bla 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 bla. Oke, save. Nah ya seperti ini. Nah ada isinya, bisa diakses, dia bisa dibuka isinya, bisa nih si Bambang. Tapi kalau dia coba rename filenya dengan nama lain ya nggak bisa, dia nggak punya izin untuk melakukan perubahan terhadap isi folder sharing ini. Dia nggak bisa bikin folder baru, nggak bisa, siapapun nggak bisa, semua orang bisa akses isi folder ini, tapi dia tidak bisa melakukan perubahan apapun. Semua orang, maksudnya ini semua user yang terdaftar di Active Directory Domain Controller ini di sukasuka.com. Oke, paham ya. Oke, ini salah satu cara untuk nge-share satu folder ke. Oke, sekarang kita kembali ke server. Oke, kita sudah di server lagi, dan di server ini ada folder legal dan sales. Oke, sales dulu. Misalnya si Bambang, ini si Bambang kan member sales nih. Dia nih si Bambang member dari grup sales. Sales ini hanya bisa diakses oleh orang-orang yang ada di sales aja. Kita lihat grup sales ini siapa saja, si Bambang Irawan dan Rati. Contoh si Bambang udah login ya. Oke, untuk nge-share gampang seperti tadi, kita klik kanan foldernya properties, kemudian share advance, kemudian share this folder, klik permission. Oke, karena ini untuk di-share ke grup tertentu saja, kita remove everyone-nya. Kalau enggak ya nanti berarti sama juga bohong begitu. Everyone ada ya, berarti untuk semua orang bisa akses ya. Klik aja add, kita tambahkan grupnya, grup sales. Klik ketik aja sales, cek name, dia akan ngecek oh ada grup namanya sales. Oke, kita tambahin, terus permission mau full control change atau read. Kalau read ya dia cuman baca doang. Kalau change ya dia bisa full control. Change sama full control ya mirip. Klik aja oke, klik oke lagi. Begitu juga bagian security, kita edit add, masukkan sales check names, kita klik oke, kemudian ubah jadi full control, klik oke dan close. Nah, berarti si Bambang dan kawan-kawan atau semua user yang ada di grup sales bisa mengakses folder tersebut. Kita kembali ke up1 level. Oke. Nah, di network dia sudah nemu nih JKTSFR1, ada folder namanya sales. Bambang bisa masuk ke dalam sini. Bambang bisa bikin folder. Nah, Bambang bisa nambahin file baru, teks dokumentus. Si Bambang bisa edit isinya. Nah, dan si Bambang juga bisa ngopi dari sharing ini ya, dari folder sales ke tempat dia sendiri. Pasti nah tuh bisa. Gampang ya, gampang banget. Untuk everyone, si general tadi juga sama, di general sekalipun dia read doang ya, tapi kita bisa copy isinya dan bisa paste ke tempat kita sendiri. Nah tuh seperti ini. Oke ya caranya. Oke, sekarang si sales ini hanya bisa diakses oleh grup sales aja. Gimana orang lain bisa ngakses? Enggak, contohnya si Rini bukan member grup sales ya. Si Rini Amanda ini mana tadi, server pertama. Oke, si ini Rini Amanda ini bukan masuk ke grup manapun, dia bukan member manapun, cuman member ini memberi sepadan
yang pernah saya bikin ini bukan security member, dia nggak masuk grup member sales maupun grup legal. Oke, sekarang bisa nggak dia si Rini ini mengakses folder sales? Coba double klik. Nggak bisa karena dia diberi akses untuk ini folder sales ya. Folder sales hanya bisa diakses oleh orang-orang yang berada di grup sales saja. Gitu, paham ya? Paham dong, gampang ini. Oke, kita coba lagi deh. Kita coba lagi legal. Kita bisa share juga hanya untuk orang-orang legal saja. Sharing advance, share this folder, permission, remove, add. Kita masukkan legal check. Oke, kemudian full control untuk tim legal saja. Klik. Oke, kemudian security, edit add legal, kemudian check name. Oke, full control. Klik oke lagi dan close. Oke, sekarang kita lihat member legal ini siapa saja ya. Tadi saya agak lupa. Oh, ada Rudy dan Yuni. Oke, jadi cuman Rudy dan Yuni yang bisa mengakses folder legal ini. Kalau si Rini dan si Bambang dia nggak akan bisa ya, pasti nggak bakal bisa. Coba ke legal, nggak bisa nih. Bambang nggak bisa, kemudian si Rini juga nggak bisa masuk legal, nggak bisa, dia nggak bisa masuk sales juga nggak bisa. Oh iya, nggak bisa masuk ya, karena dia si Rini dan si Bambang bukan masuk ke sini ya, ke grup legal ini. Oke, grup legal ini hanya bisa diakses dari orang-orang tertentu, orang-orang yang tentunya tergabung dalam grup legal, yakni si Rudy dan si Yuni. Oke, kita coba ya seek out. Oke, ini kita seek out. Udah pernah login belum si Rudy dan Yuni di sini? Saya lupa. Oke, Rudy Sujarwo udah pernah. Oke, kita seek out. Kita pindah ke Rudy. Oke, kita coba ke JKTSFR1. Oke, kita masuk ke legal. Nah, bisa si Rudy bisa masuk ke legal, bisa bikin folder, bisa bikin file. Nah, bisa rename file dan sebagainya. Artinya si Rudy ini bebas ngakses folder legal. Gimana, paham ya? Oke, kita juga bisa bikin sebuah folder untuk diakses untuk orang-orang tertentu saja di luar grup. Contohnya begini. Saya kembali ke server. Oke, di sini saya buat sebuah folder ya, bisa hanya bisa diakses oleh bagi folder bagi ini bisa diakses di sharing untuk satu orang saja atau orang-orang tertentu saja. Bisa banget kita masuk ke bagian menu sharing, advance sharing this folder, permission kita remove saja si everyone-nya. Ada deh misalnya siapa ya, Bambang Irawan. Oke, Bambang Irawan, kemudian ada deh lagi misalnya siapa mana tadi server utama, Rini Amanda. Oke, ini red aja, saya contohkan red aja biar cepat ya. Oke, security edit, ada deh Bambang check name, kemudian RCK. Oke, cuma red aja. Oke, folder bagi ini hanya bisa diakses oleh dua orang saja, si Bambang dan si Rini nih ya. Sekarang kita coba si mana tadi C-nya. Oke, mana tadi C-nya? Oke, si Rudy. Nah, si Rudy ini coba kita kembali ke sini. Oke, di sini ada folder bagi bisa nggak masuk, nggak bisa, si Rudy nggak bisa masuk ya. Rudy nggak dikasih izin untuk mengakses folder ya. Ini jadi hanya bisa diakses oleh si Bambang dan si Rini aja. Coba kita ke siapa nih, si Bambang, masih Bambang share ke folder bagi. Nah, bisa akses, cuman hanya read aja. Si Bambang nggak bisa bikin folder, nggak bisa bikin file ya, karena cuman sekedar baca isi doang gitu. Bahkan kita bisa ubah si folder bagi ini permission bebas, kita ganti lagi mau berapa orang gitu dan seterusnya ya, bebas sebenarnya. Oke, paham ya. Oke, sekarang gimana cara memanage folder-folder yang sudah kita share, dan caranya paling gampang di server kita buka aja namanya komputer manajemen. Oke, nah di sini kemudian ada bagian nama share folder, ada bagian nama share folder.
kalau kita expand ada share. Nah di sini nih kita bisa lihat nih folder-folder apa saja yang kita share dari server ini. Ada bagian general, legal, sales ya, tadi udah kita bikin ya. Kita bisa atur dari sini folder bagi ini mau kita stop sharing atau tidak. Kalau kita stop sharingnya ya nggak akan bisa ya. Kanan properties, nah terus share permission, kita lihat di sini siapa aja yang bisa ngakses permissionnya bagaimana. Nah kita bisa ubah di sini tanpa kita harus masuk ke file explorer, ngubah satu persatu ke foldernya agak repot. Lebih gampang kita pakai di sini komputer manajemen. Nah ini ada legal ya, legal kita lihat propertiesnya, share permissionnya bisa diakses oleh grup legal security. Kita lihat sini juga, di sini bisa diakses juga oleh grup legal juga, dan permissionnya bisa kita edit di sini. Nah gimana, gampang ya, paham ya, gampang nih. Oke. Kalau udah bisa share folder di network, Anda pasti gampang lah ngikuti pertemuan ini. Oke, kalau sudah paham, menurut Anda cukup mudah dan mudah dipraktikkan. Untuk kesempatan kali ini semoga video saya dapat dimengerti dengan baik. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.